Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Hargaan majalah terbaik minggu ini jatuh kepada pangeran kita, Bon. Badai pujian turun padanya karena penangkapan Fuzi manusia abadi. Pagi itu Bon mendatangi Fuzi. Fuzi ingin pergi malam ini karena para knocker mungkin akan muncul. Dengan santainya Bon bilang dia akan mengalahkan para knocker dengan mudah. Fuzi memberitahu itu tidak semudah yang Bon pikirkan. Para knocker bisa muncul dari tanah tanpa mereka sadari. Fuzi dulu berhasil mengalahkan mereka karena sudah meletakkan beberapa peledak di tanah. Bon meminta Fuzi tidak perlu khawatir karena sebenarnya Bon dan yang lain sudah memasang bom di sekitar kastil ini. Jadi mereka bisa meledakkan semuanya sekaligus. Dan bom. Fuzi tidak percaya Bon segitunya melakukan ini semua. Tapi Bon tentu saja omong kosong doang itu. Fuzi langsung pergi mengajak Kahak dan meminta Bon jaga dirinya. Bon langsung mencegah Fuzi pergi sambil menangis. Karena jika Fuzi pergi sebelum mereka menjadikan Bon raja, semua yang dilakukan Bon untuk menangkap Fuzi menjadi percuma. Dia ingin Fuzi menetap bersama Bon sampai dirinya menjadi raja. Fuzi bodoh amat sama Bon karena dia tidak ada urusan dengan urusan Bon menjadi raja. Bon masih saja merengek dan menjelaskan kekuatan Fuzi pasti akan berguna. Kalau Fuzi pergi, Bon juga akan pergi bersama Fuzi. Dia mengabarkan ke media di sana. Dia sudah memutuskan untuk menemani Fuzi dalam perjalanannya. Karena berita itu membuat para saudaranya bertanya kepada Bon langsung. Bon meminta saudaranya tidak perlu sedih karena dia hanya keluar dan membantu orang walaupun cuma dikit. Kahak pada saat itu juga memberitahu Bon bahwa gereja Banet pasti tidak suka Bon berkeliaran dengan pasukan pertahanan. Bon tidak peduli dengan gereja itu. Ratu bertanya bagaimana Bon menjelaskan ini semua pada warga. Bon akan menjelaskan semuanya dan mengatakan bahwa mereka harus bekerja sama dengan Fuzi. Singkat cerita, Bon bertanya-tanya ke Fuzi, apa masalah kamu? Kemana kamu akan pergi? Apa kamu yang menolak gagasan aku ikut denganmu? Bukan Fuzi yang menolak gagasan itu. Fuzi hanya berpikir akan menghabiskan waktu sampai mereka pergi dari kastil. Saat itu Fuzi menciptakan kasur. Dia berencana tidak tinggal di kastil. Bon yang mengetahui itu khawatirkan Fuzi jika masuk angin. Jadi dirinya akan membuatkan Fuzi beberapa dinding. Bon memanggil salah satu pasukannya yang ahli detail konstruksi untuk segera membantu Fuzi. Fuzi mengerjakan proyek kecilnya. Saat Fuzi membuat dinding dari daun-daunan, Bon memberitahu jika pakai dinding daun itu, angin akan meniup dan merusak dinding itu, membuat Fuzi menciptakan batang yang bagus. Bon mengira Fuzi mempunyai kekuatan untuk menciptakan rumah sekaligus. Fuzi belum bisa dengan hal itu. Dia saat ini hanya bisa membuat bagian-bagiannya saja. Ada lagi yang Fuzi tidak bisa membuatnya, seperti air, api, benda-benda yang lebih besar dari Fuzi, yang belum pernah dilihat Fuzi juga, dan makhluk hidup. Fuzi tidak bisa menciptakan hal itu semua. Bon bertanya, tugasmu adalah mengumpulkan semuanya kan? Apa yang akan terjadi ketika kamu selesai? Fuzi menjawab, aku bahkan tidak pernah memikirkannya. Bon langsung bertanya, hei, pria baju hitam, kamu di sini kan? Setelah kamu selesai menggunakan Fuzi, apa ada hadiah yang menunggunya? Saat itu juga jubah hitam muncul. Dia akan memberikan hadiah Fuzi berupa kebebasan. Fuzi memberitahu Bon apa yang dikatakan jubah hitam tadi. Bon berterima kasih karena jubah hitam sudah merespon pertanyaannya. Bon memperkenalkan dirinya ke jubah hitam dan meminta jubah hitam ingat nama Bon di masa mendatang. Walaupun jubah hitam sudah hilang, Bon kagum dengan Fuzi yang mempercayai seseorang menjanjikan kebebasan dan bertanya, apakah yang membuat wajah tanpa semangat itu karena Fuzi tidak percaya pada jubah hitam. Bon meminta Fuzi melupakan pekerjaannya untuk saat ini karena lusa ketika mereka meninggalkan kastil akan diarak. Sebelum acara itu tiba, Fuzi akan dilatih otot-ototnya di wajahnya supaya bisa tersenyum. Bon bertanya, kenapa tidak punya teman? Kamu tidak punya kekasih? Dia menyuruh Fuzi temukan salah satu itu. Itu pesan dari Bon. Fuzi mengiyakan. Itulah semangat. Sebelum Bon pergi, dia memperingatkan Fuzi, jangan kabur mulai sekarang, karena jika Fuzi melakukannya, dia akan menangkap Fuzi lagi.
Kemanapun Fuzi pergi, atau berapa kali pun Fuzi mencoba kabur, Bon akan selalu menangkapnya. Dan terima kasih untuk kepiting ini. Seorang teman dan kekasih. Fuzi tahu apa arti itu, tapi dia masih belum benar-benar mengerti. Saat itu Pocoa mengabarkan Fuzi. Kakaknya Bon memberikan hadiah untuk Fuzi. Dia meminta Fuzi mengikutinya. Dan inilah dia, meminta Fuzi memilih salah satu kuda yang Fuzi sukai. Tapi Fuzi tidak ingin menunggangi kuda, karena Fuzi bisa berubah menjadi salah satu kuda. Pocoa menjelaskan ini perintah kakaknya. Jika Fuzi menolaknya, Fuzi akan dieksekusi. Fuzi tidak tahu harus milih yang mana. Pocoa menyarankan memilih kuda wanita karena lebih patuh nanti. Fuzi ingin tahu kuda mana yang akan menjadi temannya. Kamu ingin teman? Fuzi menjawab. Bon menyuruhku untuk mencari beberapa teman. Tapi tiba-tiba Fuzi digigit salah satu kuda di sana. Kuda yang terlihat cantik ada di sana. Pocoa menyarankan Fuzi memiliki kuda itu. Kuda itu sangat sempurna buat Fuzi. Mereka dikejutkan, teriakan garang Bon. Dia baru saja dalam perjalanan untuk memeriksa Fuzi, tapi di sekitar sini sangatlah bau. Jadi Bon menutup hidungnya dengan sapu tangan berharganya. Tapi angin kencang mengarahkan sapu tangan itu ke dalam pembuangan ee. Sebelum Fuzi akan mengambil sapu tangan itu, Todo datang dan bertanya apa yang terjadi. Bon mengoceh akan menulis cerita ini dalam majalah mingguannya. Todo langsung pergi mengambilnya. Dia sudah mendapatkan sesuatu dan langsung bertanya ke Bon, apakah ini Bon sama rezeki nomplok untuk Todo saat itu. Segera para warga membersihkan Todo. Singkat cerita, Todo yang sedang mencuci sapu tangan Bon. Fuzi mendatangi Todo dan Fuzi melihat Todo mempunyai nyali untuk mengambil sapu tangan itu. Fuzi bertanya, bagaimana kau bisa melakukan hal apa yang kamu tidak mungkin bisa kamu lakukan? Todo menjelaskan, aku mempunyai badan yang gemuk dan lambat, sehingga untuk tetap bekerja di kastil, Todo harus membuktikan dia berguna bagi sang pangeran. Todo mempertanyakan, apa sapu tangan ini benar-benar milik pangeran? Fuzi menjawab, kurasa begitu. Bon pernah bilang, sapu tangan ini sangatlah berharga bagi Bon. Saat itu juga Todo senang dan tidak percaya Bon menyukai sapu tangan ini. Fuzi langsung bertanya, kamu suka Bon? Todo dengan wajah yang malu campur panik, dia menjawab, tentu saja tidak. Aku laki-laki. Fuzi belum kenal Todo dan bertanya namanya. Todo menjawab, semua orang memanggilnya Todo. Fuzi belajar menunggangi kuda tapi kelihatannya masih gagal. Kahak yang melihat itu memberitahu Fuzi, kamu tidak bisa mendekati kuda dari belakang dan tampaknya keterampilan menunggangmu masih dalam proses. Fuzi bertanya ke Kahak, hei Kahak, apakah pria juga menyukai pria? Kahak menjawab, hah? Itu pertanyaan yang sangat tiba-tiba. Aku pikir hal itu kadang-kadang terjadi karena ini adalah dunia yang besar, tapi bukannya aku tahu banyak tentang hal itu. Dan Kahak bertanya, apa yang kamu suka, pria atau wanita? Fuzi sudah menghabiskan lebih banyak waktu sebagai pria, jadi menurut Fuzi, dia akan jatuh cinta dengan seseorang wanita. Kahak langsung menjawab, aku pikir akan baik-baik saja jika kamu jatuh cinta pada seorang pria juga, karena kamu sekarang seorang wanita. Fuzi pikir sangat mungkin untuk jatuh cinta pada pria. Kahak bertanya, kenapa Fuzi membahas hal ini dengannya? Fuzi menjawab, karena Fuzi sendiri kurang paham tentang jatuh cinta. Fuzi terlalu lama menghabiskan waktu yang lama sendirian. Bon mengatakan kepada Fuzi bahwa Fuzi harus menemukan beberapa teman atau kekasih untuk membuat Fuzi tersenyum, karena Fuzi memiliki ekspresi tanpa semangat di wajahnya. Kahak berharap Fuzi menemukan salah satu teman atau kekasih. Singkat cerita, waktu untuk meninggalkan kastil tiba. Bon masih melihat wajah Fuzi yang belum bisa tersenyum. Dan ini bukan kesepakatan mereka, jadi Bon memaksa Fuzi tersenyum. Penghargaan terbaik minggu ini jatuh kepada Fuzi. Dia bukan iblis. Dia adalah ksatria suci yang berjuang untuk melindungi orang-orang dari para knocker. Pangeran Bon membuat orang-orang terkesan olehnya karena berani meninggalkan kastil minggu ini untuk berjuang bersama dengan Fuzi. Para anggota gereja Bennett yang terlihat tidak suka dengan Fuzi. Mereka meninggalkan kastil untuk melindungi orang-orang dari serangan knocker. Mereka memulai perjalanan dengan menuju daerah terdekat dulu. Besok mereka akan mencapai tujuan pertama, River. Aku akan memperkenalkan pertama kepala pasukan pertahanan Kahak.
Dia menyebarkan puluhan ribu tentaranya ke seluruh negeri untuk melindungi orang-orang dari para knocker. Dan keberadaan Fuzi diperlukan untuk membenarkan tindakan itu. Agar orang-orang percaya pada ancaman para knocker, mereka harus lebih dahulu percaya pada makhluk misterius ini, yaitu Fuzi. Saat itu Fuzi melaporkan telah menyelesaikan mengisi kotak kayu dengan panah peledak. Kahak berpikir lebih efisien untuk membuat barang berat itu setelah sampai desa. Tapi sekarang ketika mereka tiba, mereka akan berurusan dengan penduduk desa di sana. Fuzi yang mengetahui Todo menjadi kursi Bon, memarahi Bon dan meminta Bon melepaskan Todo. Bon tidak tahu apa yang dibicarakan Fuzi. Todo sudah ditunjuk menjadi kursi Bon. Ini merupakan suatu kehormatan Todo yang bisa menjadi kursi pangeran. Secara belak-belakan Fuzi langsung bilang, "Bukankah mengerikan melakukan ini pada seseorang yang menyukaimu?" Saat itu Bon masih bingung. Dia terlempar jauh karena Todo. Todo menjelaskan, Fuzi salah paham jika Todo menyukai Bon. Bon meminta maaf ke Todo. Bon tidak bisa lagi menganggap Todo hanya sebagai kursi. Todo jabatannya diturunkan menjadi bagian sepatu. Membuat Todo saat itu sedih karena dia kehilangan kepercayaan dari Master Bon. Fuzi meminta maaf karena ini semua salahnya. Saat itu Pocoa muncul dari ember kayu. Pocoa bilang, kakaknya mencintai seorang gadis muda, dia manis dan lemah. Orang itu kebalikan dari Todo dan meminta mereka merahasiakan ini dari kakaknya. Pocoa menyelinap ke sini karena di dalam kastil dia bosan. Todo melakukan itu bukannya dia ingin dicintai oleh Master Bon, dia hanya ingin mendukung Bon dari bayang-bayang. Fuzi bertanya apa bagusnya dia. Adegan berganti ke Bon yang menerima pesan dari Ratu. Ratu bilang, apakah selama ini masih minum obat pengusir setan? Pastikan untuk minum obat itu setiap hari, dan jangan terjebak oleh salah satu wanita di luar sana. Mereka adalah iblis yang hanya berusaha merayu pangeran. Bon mengerti. Dia senang karena mamanya khawatirkan Bon. Adegan balik ke Todo dan Fuzi. Ada begitu banyak yang disukai Todo dari Bon, tapi itu membuatnya malu untuk mengatakannya. Tapi jika Todo harus mengatakan salah satunya cahaya yang ada di mata Bon. Saat Fuzi bertanya apa yang baik tentang Bon, Todo tidak bisa menjelaskan. Saat Fuzi bersama Kahak, Fuzi masih tidak mengerti tentang jawaban Todo. Saat itu Fuzi bersama Kahak, Fuzi bertanya, apa rasa jatuh cinta itu menyakitkan? Kahak menjawab iya. Singkat cerita mereka sudah tiba di desa. Bon menyuruh warga di sana menyaksikan keajaiban seorang Fuzi. Para bawahan Bon menunjukkan busur peledak ke warga desa. Tentara ini akan tinggal di desa ini dan mengajari warga desa untuk bertarung. Bon dan kawan-kawan juga akan membangun kembali area desa untuk bertahan lebih baik melawan para knocker. Mereka juga telah menyiapkan bahan yang diperlukan di sana, meminta para penduduk desa menggunakannya dengan baik. Saat itu Fuzi didatangi 2 orang warga di sana. Anaknya kehilangan kakinya saat melawan bandit. Dia meminta bantuan Fuzi untuk membuat kaki baru. Fuzi tidak bisa melakukan hal itu. Tapi Bon memanggil salah satu anak buahnya. Bon mempunyai anak buah yang kehilangan kaki kanannya. Dulu Bon membuat tiruan yang sempurna untuk anak buahnya itu. Sekarang Bon meminta Fuzi meniru kaki palsu itu dan ukurannya akan dibantu anak buah Bon. Tiba-tiba Jubah Hitam memberitahu Fuzi, para knocker akan tiba dalam 30 menit dari sekarang. Bon langsung perintahkan pasukannya untuk mengumpulkan pasukan dan segera bertahan dari serangan knocker. Bon yang melihat Fuzi hanya diam. Dia meminta Fuzi segera bersiap-siap. Fuzi bertanya, bagaimana kamu tahu? Bon menjawab, dengan melihat ekspresi wajah Fuzi tadi, sudah memberitahu Bon segalanya. Tiba saatnya pertarungan dimulai. Bon dan salah satu anak buahnya terkena serangan. Mereka terlempar jauh dari permukaan. Kahak dengan sigap menangkap mereka menggunakan kekuatan knockernya. Tapi serangan knocker tidak sampai di situ saja. Para knocker melakukan serangan lagi. Bon baru tahu seperti ini serangan para knocker. Salah satu pasukan tidak tahu apakah ini akan berfungsi. Jubah Hitam muncul lagi. Dia memberitahu Fuzi, knocker belum mati. Intinya berada di bawah tanah. 30 langkah di depan, 20 meter di bawah. Fuzi segera berlari menuju inti knocker itu.
dan meminta Kahak mengamankan semua orang yang berada di sana. Kahak langsung menjalankan perintah Fuzi tadi. Bon juga membantu memberikan Fuzi kotak peledak. Fuzi mengubah membuat kotak peledak satu demi satu. Cahaya terlihat dari bawah tanah dan bom. Fuzi ikut terlempar atas ledakan tadi dan terlihat inti Knocker sudah mati. Mereka berhasil mengalahkan para Knocker, tapi salah satu bawahan Bon tidak ada di sana. Bon langsung terkejut dan segera mencarinya. Akhirnya anak buahnya ketemu. Terlihat Bon sangat menyayangi anak buahnya. Malam harinya Bon berterima kasih kepada pasukannya karena sudah bekerja dengan baik. Bon sangat senang untuk hari ini dan meminta mereka melakukan yang terbaik untuk besok dan seterusnya. Salah satu pasukannya meminta tolong ke Bon, membantunya menamai anaknya yang baru saja lahir. Dan ada juga yang menunjukkan model rambut barunya ke Bon. Tapi ada salah satu seorang pasukan Bon yang naik jabatan. Dia gemetar dan menjelaskan ini yang terbaik menjadi kursi Pangeran Bon. Dengan berganti ke Todo, Fuzi bertanya, Bon tampaknya dicintai semua orang. Fuzi penasaran akan hal itu, atau mungkin karena Bon aneh. Todo menjelaskan, kenapa Bon disukai semua orang, karena Bon mencintai dan peduli pada semua orang. Dan begitulah perjalanan spektakuler ini dimulai. Semua orang sangat senang dengan kunjungan mereka, dan Fuzi memenuhi harapan mereka. Bulan depan mereka akan berpergian ke luar negeri. Mereka berharap ini akan berjalan dengan baik. 2 minggu kemudian, Irusarita, Kastil Uga. Jalan mereka berbelok tajam dan tiba-tiba penguasa kastil ini berharap Fuzi membuktikan bahwa Fuzi adalah utusan dewa, meminta tolong menyelamatkan nyawa Tuan Putri. Tugas baru muncul di hadapan Fuzi di tengah perjalanan yang sukses.